jumpa lagi sama Aufa dan Mbak Ulan. Halo. Kita ada di PAO ya, podcastnya kita lah ya, kita berdua. Nah, kita masih sama di lingkungan sekolah kita ya. Kita ada di galeri ya, galeri karya-karya anak bangsa, anak bangsa ya, anak semansa gitu. Ini di depan ini ada, terus di belakang juga ada, di depan sana juga ada ya. Ada banyak. Kalau kalian mau ngelihat-ngelihat, datang aja ke sini. Emang boleh ya? Tapi jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Kalau mau ya komen aja ya. Mau nanti tak liatin di storyku aja gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngapain? Kita akan lanjutin pertanyaan gitu ya, pertanyaan baru jelas. Hari ini aku mau nanyain tentang hal yang paling penting untuk manusia. Nah, nyebutin manusia berarti bagian tubuh dari manusia gitu ya. Oke, entah kapan nggak tahu ya, entah waktu S1 atau S2, enggak kayaknya S2, kayaknya S1 deh. Aku pernah mendengar kata bahwa manusia itu menggunakan otaknya itu cuma 10%. Nah, menjadi pertanyaan nih, kalau cuma 10%, 90%-nya kemana gitu ya? Masa nggak dipakai? Ya masa Tuhan menciptakan sesuatu tidak dipakai, itu kan kayaknya mubazir banget ya. Nah, ini mau tanya nih, bener nggak sih pernyataan itu, Mbak? Nah, jadi sebenarnya anggapan selama ini yang menyatakan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kemampuan atau kapasitas otaknya itu adalah informasi yang tidak betul ya. Oke, tidak betul. Pada aktivitas tertentu memang yang digunakan hanya 10%. Misalnya nih, saat kita bicara, berarti otak bagian yang untuk berbicara itulah yang aktif kayak gitu. Misalnya kita melihat, berarti nggak 10% juga kan? Maksudnya nggak tahu kan? Kurang kan lebih banyak. Seperti itu kurang lebih. Kan kita kan nggak mungkin dalam satu aktivitas hanya fokus, misalnya kita ngomong kan nggak mungkin cuma ngomong aja yang bekerja, tapi juga mendengarkan juga, dan kita juga melihat lawan bicara juga kan, seperti itu, dan berpikir juga apa yang mau dibicarakan seperti itu kan. Nah, itu kurang lebih 10%. Tapi jangan khawatir, nanti dalam waktu 24 jam semua bagian otak itu akan terpakai gitu. Oh gitu. Nah, di otak itu kan katanya ada bagian tadi ya, bagian-bagian yang kayak melihat lalala. Itu udah diteliti belum sih? Maksudnya kalau kayak melihat itu ada di sebelah sini kayak gini. Iya, jadi bagian depan ini untuk berpikir ya, sebagian besar ya. Terus keseimbangan ya, makanya kalau bagian belakang dipukul itu kan bisa mengakibatkan pingsan. Tidak seimbang. Terus pendengaran sebelah sini dan seterusnya, ada banyak bagiannya, silakan bisa dibaca lagi. Oh gitu ya, berarti bagiannya itu sudah diteliti. Udah, maksudnya udah ada yang neliti kayak gitu bagian-bagiannya. Ada. Jadi misalkan sakit atau terjadi eksiden, kecelakaan gitu kan, kalau yang kena bagian ininya nanti pengaruhnya ke bagian otak mana gitu. Iya, ada sendiri. Oke, kita akan lanjut ya, masih ngomongin di otak gitu ya. Aku penasaran nih. Nah, otak itu kan katanya itu terdiri dari sel-sel banyak, benar nggak? Berapa? Ada 100 miliar neuron atau sel otak. Sel 100 miliar, itu duit aja kalau ada seruangan ini mungkin banyak gitu ya. Ya ini di segini loh maksudnya loh. 100 miliar dalam ruangan yang cuma segini ya. Makanya dia mungkin kerual-kerual itu karena isinya banyak. Kalau maksudnya lurus doang kan jadinya, kalau lurus doang kan kecil gitu kan, makanya dia bentuknya kayak usus gitu kan. Iya. Bercabang-cabang. Biar luasnya atau panjangnya itu bisa panjang banget, bener nggak? Iya, bisa jadi. Aku sok tahu banget deh. Nah, terus habis itu dia katanya kan antara satu sel sama sel lain itu berhubungan nggak sih, Mbak? Ya berhubungan, itulah sebabnya kenapa kita bisa berpikir ya, bisa merasa, bisa berpikir. Kan kita kan mendapatkan respon dari lingkungan nih, kan? Misal kita melihat, wah kok langit cerah, terus ada keinginan aku pengen keluar gitu kan, pengen keluar ruangan, pengen cari udara segar gitu kan. Nah, berarti kan otak memerintahkan kepada kaki untuk berjalan keluar kan. Kaki digerakkan oleh otot, nah, berarti kan ototnya itu yang berkontraksi seperti itu. Nah, untuk bisa tercapai itu semua harus ada komando kan dari otak. Nah, mereka itu sebenarnya saling terhubung. Jadi saat kita berpikir itu antara satu dan lain sel saraf itu saling terhubung. Tapi aku pernah lihat, nggak tahu di video apa, itu satu sel sama sel lain itu ada gap gitu loh. Bener nggak sih itu ada gapnya? Iya, benar ada gapnya. Namanya apa? Ada namanya? Namanya sinaps ya. Oke, sinap. Nah itu ada gapnya kan. Nah kalau gapnya itu tidak terhubung kan berarti nggak bisa berpikir. Benar. Nah
dia bisa hubungin kalau kita lagi mikir. Iya, kalau kita belajar hal baru. Apakah sinap itu ada selamanya? Atau mungkin bisa permanen nggak sih? Kan maksudnya katanya kalau kita mengerjakan sesuatu yang baru maka kayak itu terhubungnya itu susah lama. Iya, terus tapi lama-kelamaan kalau misalkan kita mengulangi hal tersebut misalkan 3 kali atau bisa seminggu terus-menerus gitu ya maksudnya, kita jadi terbiasa. Nah, terbiasa itu artinya sinapnya itu akan menghilang terus gabung, apa tetap jadi sinap atau bagaimana? Jadi sinap atau percabangan itu, jadi kan kalau kita bahas tentang sel saraf atau neuron itu kan ada badan sel, kemudian kan ada dendrit atau cabang-cabang yang pendek itu kan, lalu ada akson atau neurit yaitu cabang yang panjang. Nah, ujung akson tuh cabangnya ada banyak lagi. Nah, setiap cabang itu kan ada tonjolan yang seperti bengkak itu kan, itu disebut sinaps yang nanti akan ketemu dengan sinaps dari sel lain seperti itu. Nah, kalau misalnya kita belajar hal baru itu nanti akan terbentuk serabut-serabut yang baru, jadi akan terbentuk sinap-sinap yang baru, tapi itu kan butuh waktu ya. Jadi kalau misalnya kita sering melakukan aktivitas yang sama, maka itu kan untuk menghantarkan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain itu kan harus melewati celah sinaps itu. Nah, itu membutuhkan yang namanya neurotransmitter atau pembawa sinyal kimia untuk melewati sinaps itu. Semakin sering dilakukan aktivitas yang sama, maka akan masuk ke memori jangka panjang. Nah, kalau sudah masuk memori jangka panjang, maka akan permanen. Gitu. Jadi serabut tadi udah permanen, kayak mungkin jembatan kayak gitu kali ya. Iya. Udah jembatannya udah terbentuk, ya udah di situ gitu. Iya, tapi tergantung dari tingkat. Tapi bisa lupa lagi nggak? Bisa, tergantung dari kita menganggap informasi itu penting apa enggak, kayak gitu. Jadi misalnya nih, kita kalau misal bangun tidur kan melek, kita lihat langit-langit kamar warnanya putih gitu misalnya. Oh, ada cicak di dinding gitu misalnya. Lantai kotor gitu misalnya. Udah selesai, itu baru melek 1 menit kan ya. Habis itu kita melakukan aktivitas seharian sampai malam sampai tidur. Nah, saat tidur itu kan kita baru tahu ada banyak informasi yang menggunakan sel saraf, tapi itu tuh nggak penting kayak gitu. Nah, itu akan di-delete. Oh gitu, kayak SpongeBob yang itu ya. hapus gitu ya. Okay. Jadi kita hanya akan mempertahankan informasi yang dianggap penting, yang kita ulang-ulang sehari-hari dan kita kayak mikir ini informasi penting harus aku ingat-ingat. Misalkan nama gitu ya, nama kita Aufa gitu, berarti udah ada di situ terus gitu ya. Serabutnya udah muncul, maksudnya udah kebentuk, udah kuat. Bisa nggak sih kalau misalkan kita lupa, tadi kan serabutnya udah ada, terus habis itu hilang ingatan gitu, lupa gitu. Terus habis itu serabutnya itu menghilang atau bagaimana? Oh, dia tidak hilang tapi digunakan untuk jalur yang lain, jalur alternatif. Oh, kayak gitu. Jalannya banyak berarti. Jalannya tuh banyak, kan satu aja tuh cabangnya banyak kayak gitu. Wow. Jalur alternatif. Kayak misalnya kan ada yang menyebutkan bahwa pertumbuhan sel otak itu hanya mencapai usia remaja, gitu kan. Nanti kalau sudah remaja dan lewat itu nanti kan tidak tumbuh lagi. Otomatis kan kayak berarti kita nggak bisa belajar hal baru lagi dong. Kan tadi bisa tumbuh. Mungkin tadinya segini terus gede-gede gitu. Tumbuh maksimalnya sampai usia itu, sampai usia remaja itu, sampai usia sekitar 22 tahun. Makanya tumbuh itu berarti tambah panjang dianya. Enggak tambah. Atau si selnya aja yang nambah. Kan selnya itu satu. Yang panjang-panjang itu kan jumlahnya. Memangnya kalau luasnya misalkan 2 aku mau nyebutin angka tapi kok susah ya. Misalkan kalau tadinya ruangnya 2 meter persegi gitu atau 2 meter kubik, ruangnya itu tambah gede atau yang isinya yang tambah banyak tapi ruangnya tetap segitu. Ya, isinya tambah besar dan juga volume tengkoraknya juga tambah besar sampai usia tertentu, sampai usia sekitar 22 tahun itu udah matang otak secara fungsional. Makanya kan kalau misalnya kalian kita ya misalnya akan menikah, itu kan lebih baik atau saat mengambil keputusan itu lebih baik di usia di atas 20 sampai 25 karena dikatakan otaknya tuh udah matang, udah bisa berpikir dengan rasional, jadi enggak labil gitu. Oh gitu. Masih di bawah 20 tuh masih labil karena memang kemampuan berpikirnya aja tuh belum sempurna organnya kayak gitu. Oh gitu. Oke. Nah, terus aku mau tanya nih, tadi kan ngomong-ngomong soal otak gitu ya. Nah, katanya itu kan tubuh kita kalau kita bernafas itu kan kita menghirup oksigen. Betul. Untuk semua organ, pokoknya semua yang ada di dalam tubuh kita. Benar gak? Nah, terus kalau di otak sendiri oksigen itu buat apa?
Ya kan tadi cuma ngubung-ngubungin sel, emang butuh oksigen. Nah, jadi oksigen itu kan kalau kita hirup buat apa sih? Bernapas kan. Nah, ternyata ujung-ujungnya semua oksigen itu digunakan oleh seluruh sel tubuh kita untuk mendapatkan energi. Jadi kan kita makan nasi misalnya kan, kan ada karbohidratnya. Karbohidrat nanti dipecah menjadi glukosa gitu kan. Glukosa diantarkan ke setiap sel, ya, setiap sel termasuk sel saraf atau otak ini kan. Nah, kemudian si glukosa itu harus dipecah lagi menjadi energi. Dipecahnya dengan bantuan oksigen. Jadi oksigen itu memecah glukosa untuk mendapatkan baik di otak energi. ataupun yang lainnya. Di semua sel tubuh kita. Oke. Nah, kenapa di otak kok sangat penting banget oksigen itu? Kenapa? Karena otak itu butuh banyak energi. Oh iya benar. Banyak banget energi. Paling banyak mikir kan, maksudnya utamanya itu ada di otak kan. Kita mau ngapain aja, apa aja gitu kan semuanya dari otak kan. Iya, dikoordinasi oleh otak. Kita mau bergerak, kita melihat, bahkan kita tidur ya, itu detak jantung yang ngatur otak juga. Nafas yang ngatur otak gitu. Ngaruh nggak sih Mbak posisi kita? Kita kan biasanya berdiri atau duduk gini, otak kita kan berarti di atas. Terus ada orang yang bilang kadang-kadang harus ada di bawah. Gimana sih biar oksigennya masuk? Ngaruh nggak sih? Oh iya. You know maksudku? Kan itu berarti hubungannya sama gaya gravitasi kan. Jadi kan maksudnya kayak kalau kita kayak gini bisa aja kita cepat pusing karena oksigennya kan ke bawah semua, nggak susah naik. Ngaruh nggak sih? Bisa jadi sih ya. Jadi kan oksigen itu kan diantarkan oleh darah, yaitu sel darah merah kan. Sel darah merah itu kan hubungannya sama sistem peredaran darah, dimana kan dipompa oleh jantung ke bagian atas maupun ke bawah tubuh gitu kan. Memompa ke bagian bawah otomatis lebih mudah daripada memompa ke atas. Jadi gak ada salahnya kalau kita sering misalnya berbaring kayak gitu, itu akan menambah suplai darah ke otak sehingga nanti otak cukup nutrisi dan cukup oksigen. Gitu ya. Terus bisa juga dipijit-pijit. Dipijit-pijit buat apa? Melancarkan peredaran darah. Jadi kalau mijit itu tujuannya melancarkan peredaran darah, oksigennya juga mudah ke situ. Iya, sama nutrisi yang lain ya, maksudnya nggak hanya oksigen lainnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya banyak ya, tapi ini masih sekitar otak ya, gitu ya. Ya bisa habis ya pertanyaannya ya. Karena iya tentu dong, kan penelitian itu harus lanjut terus ya. Nah, kita kalau tadi ngomong-ngomong ada apa? Mbak Wulan ngomong kan kalau tidur bahkan jantung pun masih bisa dipompa gitu ya. Nah, terus kalau ada nggak sih kenapa sih manusia harus tidur gitu ya? Pengaruh juga nggak sih sama otak gitu maksudnya? Karena ini kita masih bicara tentang otak ya, jadi kita cari manfaat tidur untuk otak. Manfaat tidur untuk otak yang pertama adalah mengurangi depresi, itu kan ya. Terus emang kita depresinya dari otak gitu? Iya kan, kita berpikirnya pakai otak gitu. Ya itu depresi. Terus kemudian yang kedua adalah memasukkan memori yang penting ke long term memory apa? Iya, yang memori jangka panjang. Memori jangka panjang. Jadi menghilangkan memori-memori yang tidak penting dan memasukkan memori-memori yang penting ke memori jangka panjang kayak gitu. Jadi makanya kalau kita belajar malam diselani dengan tidur. Gitu. Habis itu pagi bangun ingat kayak gitu. Nah, itu tips belajar ya buat kalian yang mau belajarnya malam. Belajarnya malam. Sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Jadi bisa tapi harus diulang-ulang juga sih. Kalau cuma sekali belajar habis itu nggak diulangi lagi ya nggak jadi long term kan. Bener sekali, harus diulang. Tadi kan jangka panjang itu adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang. Gitu. Makanya kalau belajar jangan kebut semalam ya. Nanti SKS. Otaknya nganggepnya aduh ini nggak penting, hilang semua nanti. Memorinya malahan kan. Iya, kalau aku panik gitu biasanya hilang semua. Jadi nggak pernah belajar pas lagi mau ujian. Iya. Maksudnya udah mau masuk gitu kan biasanya ada yang pas buka buku tuh. Iya. Aku kalau buka buku otomatis akan lupa. Iya, mending udah pakai apa yang udah ada aja udah dipelajari aja ya. Ya gitu. Makanya belajar itu proses ya. Nggak instan. Oke, itu yang kedua ada lagi nggak tadi manfaat tidur buat otak? Untuk membersihkan sel-sel saraf. Membersihkan kotoran-kotoran di dalam otak. Ada kotorannya? Ada, gitu. Dari mana kotorannya? Dari mana kotorannya? Ini kembali ke sel ya. Sel itu kan sebenarnya adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Jadi dia tuh sebenarnya makhluk hidup juga. Dia kan bisa mendapatkan oksigen, butuh nutrisi.
dia juga bergerak peka terhadap rangsangan juga kan, kayak gitu. Nah dia juga melakukan aktivitas-aktivitas seperti kita individu, jadi menghasilkan zat buang. Antara lain ada amoniak, mungkin ada urea, terus dia juga menghasilkan yang namanya beta amyloid. Itu adalah sejenis asam amino atau protein ya, yang itu bahaya karena bisa menjadi prekursor terbentuknya plak yang bisa mengakibatkan penyakit Alzheimer. Oh, Alzheimer itu yang lupa? Iya, salah tapi bisa disembuhin nggak? Nggak bisa. Kalau yang Alzheimer nggak bisa disembuhin. Nggak bisa disembuhin. Jadi plak-plak itu nanti kan akan mengganggu penghantaran sinyal antar sinaps itu tadi, terus juga bisa mematikan neuron-neuron karena menghalangi neuron untuk mendapatkan nutrisi gitu. Oh gitu. Jadi kalau bener-bener nggak bisa disembuhin itu Mbak Alzheimer, walaupun dengan operasi gitu ngilangin plaknya gitu nggak bisa? Nggak bisa, itu kan plaknya antar sel ya. Sel itu kan kecil banget kan, gimana coba bersihin antar sel. Nah dengan kalau kita tidur, sampai sekarang maksudnya belum ada teknologi yang untuk gitu ya. Itu belum ada, mungkin suatu saat bisa ada ya, tapi sampai sekarang belum ada. Mungkin bisa dengan kayak mengurangi resikonya, tapi nggak bisa disembuhkan 100% itu nggak bisa. Makanya kita perlu kan dari muda membiasakan untuk tidur cukup kan? Berapa jam? 6-8 jam semalam. Itu kan tidur saat malam itu nanti di antara, kan di otak itu kan ada cairan ya, namanya cairan cerebrospinal. Nanti akan dilakukan pembersihan cairan tersebut. Cairan itu nanti akan dipompa ke pembuluh limfa dan pembuluh darah. Nanti supaya nanti kotoran-kotorannya itu bisa dirombak lagi di hati. Hati kan penetral racun kan. Berarti dibawa ke sini ya, dari atas dibawa ke sini. Nanti ya dibuangnya terserah dia. Baru lagi deh cairannya. Gitu. Jadi makanya butuh tidur buat ngilangin tadi ya, buat nyapu racun-racun yang ada di situ ya. Jangan sampai menumpuk, nanti tahu-tahu aduh gampang lupa gitu. Bener. BTW masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Masih deh kayaknya. Hilang pertanyaanku. Oke. Bukan ya? Udah selesai. Udah deh. Nah itulah ya, jadi menyapu otak itu penting dengan tidur gitu ya caranya. Biar otaknya nggak kotor. Itu tadi statement terakhir ya dari kita. Jadi kalau ada yang bilang otak kita dipakai hanya 10%, itu bukan fakta ya, itu salah ya. Jadi mungkin dipakai 10% tapi pada saat itu juga. Tapi kalau every time, setiap 24 jam kita pasti memakai semua ya, semua bagian 100%. Jadi kan Tuhan menciptakan sesuatu tuh pasti ada gunanya ya. Betul. Dan digunakan semua ya. Wise sekali ya. Itu tadi ya, pokoknya kita akan ketemu lagi di minggu depan entah ya dengan topik apapun. Kalau kalian punya topik silahkan komen di bawah gitu ya. Nah, see you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.